Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait summary project pada Lab Pemrograman Big Data. Perkenalkan, nama saya Safanya Irzani, mahasiswa semester 7 dari Program Studi Statistika FMIPA WSK. Dan berikut merupakan modul praktikum yang kami dapatkan dimulai dari pengelolaan data gambar hingga analisis sentimen. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya data bukan hanya sebuah angka, tapi bisa berupa gambar, audio, dan juga teks. Nah, di sini kami menerapkan dengan data gambar dan juga data teks, di mana data gambar merupakan informasi visual yang direpresentasikan sebagai kumpulan piksel, di mana setiap piksel memiliki nilai yang sesuai dengan warna dan juga intensitasnya. Piksel itu kepingan-kepingan kecil, unit terkecil dari gambar. Nah, sebelum kita memasuki tahap analisis lanjutan, kita perlu melakukan analisis data eksplorasi, di mana tahapan awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, pola, struktur, dan juga anomali dalam data sebelum masuk ke dalam tahapan lanjutan. Yang mana penerapan EDA itu sendiri dapat berupa statistik deskriptif, kita bisa melihat mean, median modus, standar deviasi, distribusi nilainya. Dan juga dalam bentuk visualisasi data, bisa kita lihat dari bar, dari pie chart, histogram, box plot, scatter plot. Nah, pada proyek pertama, saya menggunakan data gambar, yaitu berupa butiran beras. Saya mengambil dari yang bersumber dari Kaggle, di mana tahapan awal saya melakukan deskriptif statistiknya, saya menampilkan 5 data teratasnya, kemudian saya melihat distribusi dimensi gambar melalui histogram, kemudian melihat distribusi intensitas warnanya RGB-nya dari histogram, kemudian melihat korelasi antar channel warnanya dari heat map, kemudian mendeteksi outlier-nya, melihat rata-rata brightness-nya dari box plot, kemudian validitas argumentasi, melakukan rotasi, flip, resize, itu bisa kita lakukan pada analisis data eksplorasi. Nah, sebagai contoh yang bisa saya tampilkan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan tahapan analisis data eksplorasi, barulah kita bisa masuk ke dalam klasifikasi gambar. Nah, pada klasifikasi gambar ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi suatu gambar berdasarkan visualnya. Meskipun yang mana pengolahannya itu menggunakan teknik deep learning, salah satunya dengan penerapan CNN. Meskipun sebagai contoh kita sudah tahu bahwasanya terdapat gambar mobil, kita udah tahu itu bahwasanya gambar mobil, tapi sistem belum tahu. Jadi cara kerjanya itu menggunakan CNN. Jadi terdapat gambar mobil, kemudian dia masuk ke dalam feature learning. Jadi di dalam feature learning ini dia memahami pola-pola gambar tersebut sehingga teridentifikasilah bahwasannya gambar tersebut merupakan mobil ataupun truk gitu. Kemudian transfer learning. Jadi transfer learning ini merupakan penggunaan modal yang telah dilatih untuk meningkatkan performa pelatihan modelnya pada dataset yang baru. Jadi ringkasnya itu ketika kita sudah bisa membawa sebuah mobil, mengendarai mobil, otomatis kita sudah tahu gimana pedal gas remnya. Ketika kita membawa mobil truk yang mana notabene lebih gede, kita juga bisa mengendarainya karena kita sudah memahami bagaimana cara setir, pedal gas, dan juga rem. Namun yang menjadi perbedaan, kita hanya perlu melakukan penyesuaian ukuran dan juga bobotnya. Begitu juga dataset kita terhadap transfer learning itu sendiri. Jadi, seperti contoh di layar. Nah, selanjutnya pada klasifikasi gambar. Pada klasifikasi ini, saya menggunakan dataset yang sama, yaitu butiran beras, di mana datasetnya itu terdiri dari 75.000 gambar, terdiri dari 5 kelas, dan masing kelas memiliki 15.000 gambar. Kemudian saya menampilkan 5 gambar per kelasnya, kemudian melakukan preprocessing. Di sini saya melakukan splitting dataset menjadi 3 bagian, yaitu trainnya 70%, validasinya 20%, tesnya 10%. Kemudian saya melakukan normalisasi pixel, resize image, dan juga augmentasi data trainnya. Kemudian pada arsitektur modelnya, saya menggunakan CNN di mana memiliki 3 lapisan layer atau 3 convolutional layers-nya, yaitu dari 32, 64, hingga 128. Kemudian normalisasi lagi, kemudian menggunakan optimizer Adam, learning rate, gimana
kinerja kecepatan model tersebut dalam memahami pola gambar tersebut, saya menggunakan 0,0005 dengan epoch 20. Dan di sini saya melakukan penerapan dengan callback, dengan yang mana ketika early stopping-nya setiap 4 epoch itu ternyata udah robust, dia akan stop gitu. Kemudian melakukan evaluasi modal, di mana melihatnya dari matriks precision, recall, dan juga F1. Dan di sini saya mendapatkan akurasi performa modalnya itu 0,957 atau 95%. Dan loss testnya itu 0,12. Artinya ketika lossnya itu semakin rendah, modal performanya sudah cukup robust. Dan berikut merupakan bukti yang sudah saya lakukan. Di mana confusion matrixnya sebagai contoh, dari masing kelas data tes tersebut ada 1.500, kemudian pada kelas Arborerio itu terdeteksi 1.442 yang memang benar Arborerio, dan ternyata ada terdapat 55 gambar yang terdeteksi dia sebagai Ipsala dan 3 gambar terdeteksi sebagai Jasmine. Sedangkan di masing kelasnya juga masing kelas dari beras tersebut ada yang memang terdeteksi benar semua 1.500. Salah satunya adalah Ipsala yang memang terdeteksi sebagai Ipsala. Nah, selanjutnya objek deteksi. Jadi sebelum kita melakukan objek deteksi, kita perlu melakukan anotasi gambar. Jadi anotasi gambar itu kita proses melabeli atau menandai objek, area, ataupun fitur. Di sini kami menggunakan RoboFlow sebagai alat untuk melakukan bounding box. Kemudian objek deteksi itu apa? Dia itu gabungan dari image klasifikasi dan juga objek lokalisasi. Jadi secara bersamaan dia bisa menentukan lokasi objek gambar tersebut melalui bounding box. Kemudian pada objek deteksi ini kami menggunakan metode YOLOV atau ya metode deep learning YOLOV. Dia itu bisa mendeteksi objek seperti pada kasus yang saya miliki yaitu smoker detection. Nah, sebelumnya pada YOLO V8 ini dia memiliki arsitektur yang terdiri dari backbone dan juga neck dan juga yang terakhir head. Yang mana backbone itu merupakan inputan awal dalam gambar itu dia terinput diproses. Kemudian masuk yang terdiri dari beberapa layer. Kemudian masuk ke bagian neck. Jadi neck ini juga ada beberapa layer di mana neck ini fungsinya untuk menggabungkan dari fitur-fitur atau gambar-gambar itu menjadi satu kesatuan. Sehingga dihasilkanlah head. Jadi head ini udah tahap paling atas yang mana dia memberikan hasil prediksinya. Nah, pada project 3 ini saya melakukan pada smoker detection, sumbernya dari Kaggle datanya. Kemudian pada tahap awal saya melakukan data preparation, di mana terdiri dari 1086 gambar dan label, kemudian melakukan bounding box pada RoboFlow, kemudian splitting dataset, yang mana trainnya sejumlah 682 gambar, tesnya 224 gambar, dan validitasnya 180 gambar. Yang mana arsitektur model YOLOV-nya itu terdiri dari 3 bagian, yang mana backbone, dia itu terdiri dari layer 0 sampai 9, kemudian neck layer 10 sampai 21, dan head layer 22. Jadi proses yang saya lakukan itu terdiri dari 22 layer. Kemudian melakukan konfigurasi YOLOV, yang mana saya menggunakan epoch 100, kemudian image size-nya saya ubah jadi 640, batch size-nya 16. Optimizer-nya saya menggunakan SDG. Sedangkan pada klasifikasi saya menggunakan ADAM. Kemudian learning rate-nya saya menggunakan 0,01, patience-nya 20. Jadi ketika epoch yang setiap 20 itu sudah bagus, dia akan stop. Kemudian evaluasi model. Dan berikut merupakan hasil prediksi yang saya lakukan, di mana bahwasanya perlu diketahui model ini masih belum bisa dikatakan robust dikarenakan pada kelas not smoking masih terdeteksi rendah, yang mana bisa saya katakan pada box P-nya ketika terdeteksi itu hanya 55% benar, sedangkan 55%-nya itu salah. Dan jika dilihat dari nilai MAP keseluruhan cukup baik, 77,5%, yang menandakan bahwasanya performa sudah cukup baik, namun kurang ketat dalam pemilihan nantinya. Jadi tergantung gambarnya juga. Kemudian Streamlit Dashboard di sini merupakan proyek ujian tengah semester, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Streamlit itu merupakan sebuah framework Python yang digunakan untuk membuat web interaktif. Biasanya
bisa digunakan sebagai visualisasi data, kita membangun dashboard. Jadi singkatnya itu, Streamlit itu saya bangun melalui dari kumpulan-kumpulan eh, model yang sudah saya buat, kemudian digabung, deploy ke dalam framework menggunakan Python dan CSS, yang mana pada framework ini terdiri dari komponen-komponen Streamlit sendiri seperti ST button, ST lainnya, sehingga menghasilkan dashboard interaktif. Nah, sebagai contoh seperti di layar. Kemudian analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini merupakan teknik NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, mengklasifikasi emosi ataupun opini dalam suatu teks. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya di sini kami menggunakan dua jenis data, yaitu data gambar dan juga data teks. Nah, pada analisis sentimen ini, kita dimulai dari melakukan scraping topik. Jadi, topik apa yang mau kita angkat? Nah, banyak banget topik yang bisa diangkat, yaitu dari komentar media sosial, ulasan produk, Twitter, opini pelanggan, dan lain-lainnya. Kemudian ketika kita sudah tahu topik apa yang mau kita angkat, baru kita lanjut ke bagian preprocessing, di mana umumnya itu dimulai dari scaffolding, jadi mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, kita menggunakan lowercase, kemudian normalisasi, kita menyederhanakan teks dengan mengganti kata yang tidak baku menjadi baku. Kemudian stop word, yaitu menghapus kata yang kurang bermakna seperti penerapan dan, yang, di, ke, dan lainnya. Kemudian tokenisasi, yaitu memisahkan kata menjadi pengganti kata. Kemudian stemming, mengubah kata imbuhan menjadi kata dasar. Jadi sebagai contoh, seperti berpergian, jadi pergi, berlari, lari, gitu. Kemudian kita melakukan labeling. Di sini saya memperlihatkan, misalnya labeling itu kita bisa katakan dia sebagai positif, negatif, netral, tergantung gimana kasus analisis ataupun sentimen yang kita angkat. Kemudian modeling, model yang dipelajari dari data ini bisa menggunakan logistic regression, random forest, XGBoost itu merupakan proses yang masih tradisional, sedangkan yang udah modernnya itu seperti BERT, Roberta, IndoBERT, dan lainnya. Nah, pada bagian Project 4 ini, analisis sentimen, saya mengambil ulasan produk aplikasi Cooking Madness, merupakan game dari Google Play Store. Saya meng-scraping data ulasannya, kemudian melakukan preprocessing, visualisasi, saya melihat text line distribusinya, top 20 common words-nya, kemudian saya menggunakan multi-class, yaitu logistic regression, random forest, dan juga XGBoost. Nah, berikut merupakan top 20 kata yang paling sering muncul. Salah satunya bagus dan juga wordcloud-nya yang paling banyak kata yang paling muncul itu seru, bagus banget. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin dikarenakan dari klasifikasi sentimen yang saya bagi menjadi 3 bagian atau 3 label, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Yang mana paling banyak ulasannya itu pada positif. Sementara negatif dan netral itu sangat jauh. Sehingga terlihat data dari kelas tersebut tidak balance. Kemudian contoh hasil prediksi sentimennya, sebagai contoh, saya membuat kata teks prediksinya itu permainan sangat seru dan grafisnya luar biasa dan memang terdeteksi sebagai positif. Mungkin lengkapnya seperti ini. Dan jika teman-teman ingin melihat secara lengkap, mungkin teman-teman bisa tanyakan atau lihat di LinkedIn yang sudah saya unggah. Thank you for taking the time to see my presentations and a big appreciation to our supportive assistant, Bang Dias dan juga Musayadi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.